Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Unsu Billahi taala yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar hafizahullah taala. Dan kita masih di pembahasan tentang hubbu liqa'illahi taala, yaitu cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seseorang mencintai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan cinta untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya, tatkala seseorang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan benci untuk berjumpa dengannya. Dan kecintaan seseorang akan berjumpa dengan Allah, artinya dia meninggal, itu dilatar belakangi karena amal soleh yang dia kerjakan, sehingga para malaikat tatkala dia di penghujung hidupnya mengatakan kepadanya, la wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian merasa takut dan juga jangan kalian merasa bersedih. Sehingga orang-orang ini cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala pun cinta untuk berjumpa dengannya. Demikian juga tatkala seseorang dan sebaliknya tatkala seseorang benci untuk berjumpa dengan Allah, karena pelaku maksiat nanti di akhir hayat mereka akan dibentak oleh para malaikat. Malaikat akan membentak mereka sehingga ruh mereka itu pecah kemana-mana. Sehingga dikumpulkan oleh malaikat tersebut dengan cara yang kasar, dan dia pun takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun membenci perjumpaan dengannya. Nah, kemarin kita sampai pada pembahasan buah dari seseorang yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan akhirat. Jadi rasa keterkaitannya dengan kehidupan akhirat itu kuat. Dan cintanya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Kecintaan seseorang, keterkaitan hati seseorang dengan kehidupan akhirat itu berbanding lurus dengan pengetahuannya apa yang ada pada kehidupan akhirat. Tatkala pengetahuannya besar tentang kehidupan yang ada di akhirat, kemudian diimbangi dengan beramal, melakukan konsekuensinya, karena konsekuensi seseorang yang meyakini kehidupan akhirat itu adalah beramal. Makanya segala sesuatu, sering Nabi SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian dan demikian. Kadang-kadang Nabi SAW menyebut misalnya interaksi seseorang dengan tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa orang yang tidak beriman tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Disebut oleh Nabi SAW orang ini tidak beriman. Kenapa? Karena tidak paham, tidak sadar bahwa interaksinya yang buruk dengan tetangganya tadi itu akan berkonsekuensi pada kehidupannya di akhirat. Di hadis lain Nabi SAW menjelaskan bahwa hubungan sosial seseorang itu memiliki dampak yang besar terhadap diterima atau tidaknya amal solehnya. Ya. Seseorang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah fulana, wahai Rasulullah fulana, yaqtaqumul lail wa tasumun nahar.
dia ini rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari, wa taf'alu shadaqah, dia mengerjakan sedekah, wa tu'dzi jiraniha bilisaniha. Akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kenapa disebut oleh Nabi pengaduan ini? Perempuan ini disebut oleh para sahabat menyakiti dengan lisannya karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti seseorang dengan fisik. Ya. Tidak mampu dia nabuk wong. Karena kalau nabuk wong, tabuk wong lagi. Sehingga dia yang lakukan oleh perempuan ini adalah nyakiti dengan lisan. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Bayangkan, interaksi sosial seseorang yang jelek membuat amal solehnya itu tertutup. Oleh karena itu, aktivitas bertetangga, aktivitas lisan, Nabi SAW mengatakan, Man yu'minu billahi khairan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan yang dimaksud berkata baik itu adalah yang pertama ucapan-ucapan murni baik. Ucapan-ucapan yang murni kebaikan. Al-Quran, hadis, zikir. Itu ucapan-ucapan murni baik. Kalau dia membaca Al-Quran, kalau dia berzikir, tidak usah pikir-pikir lagi, itu murni baik langsung. Katakan yang baik, itu perintah Nabi SAW makna yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapan kebaikan, tetapi dilihat lagi mana maslahat, mana mudarat. Kalau dia maslahatnya besar, lakukan. Ucapan ini baik, maslahatnya besar. Dampaknya besar. Atau ucapan yang baik disampaikan dengan cara yang baik. Ucapan yang baik, ini murni baik, nasihat. Tapi penyampaiannya juga harus baik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida. Ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Qawlan sadida maksudnya adalah ucapan yang benar dan cara menyampaikannya benar. Karena kadang-kadang seseorang itu ucapannya benar, tapi cara menyampaikannya salah. Karena dia punya prinsip, yang penting saya sudah menyampaikan, terserah orang nerima atau tidak. Prinsipnya seperti itu. Nah, kita juga harus ucapan yang benar. Dengan cara yang benar. Sudah. Yang kedua, nasihat caranya benar. Kemudian yang ketiga, falyakul khairan di sini maksudnya adalah dampaknya benar. Ucapannya benar. Caranya benar. Dan dampaknya juga benar. Kalau dampaknya salah, dampaknya menimbulkan mudarat yang lebih besar, tidak diucapkan. Itu yang dimaksud dengan falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini keterkaitan amalan-amalan dengan kehidupan akhirat. Nabi SAW mengajak kita bahwasanya amalan itu ucapan itu bagian dari amal. Sehingga dia nanti ada pertanggungjawaban. Nah, buah seseorang yang memiliki keterkaitan yang besar dengan kehidupan akhirat tadi, yang pertama, dia memiliki angan-angan yang pendek. Tidak panjang angan-angannya. Tidak banyak hayalannya. Ya. Dia
hidup ya Nabi SAW gambarkan hidup waman yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki seperti burung. Ya, burung itu dia akan makan. Nah, setelah makan, dia kan ada tembolok namanya. Nah, temboloknya itu tempat nyimpan. Itulah yang dilakukan oleh burung dalam menyimpan harta. Dan tidak banyak makhluk yang nyimpan harta. Makhluk yang menyimpan harta itu semut. Kemudian tikus. Itu yang nyimpan. Selain itu makhluk, hewan-hewan, dan rata-rata makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan simpanan. Pernah ada antum nyingok hari singa nyimpen? Makan dia, ini untuk minggu depan. Ya. Demikian juga zebra, apapun itu. Disimpan, lakukan simpan. Tapi bagaimana yang terjadi pada diri mereka? Apakah mereka terlantar? Tidak terlantar. Artinya dari sekian makhluk yang bisa kita ambil ibrah, sebanyak itu makhluk yang kita bisa jadikan ibrah, bahwa mereka tidak melakukan simpanan, tapi tetap Allah tidak biarkan mereka terlantar. Sekian banyak itu. Mau ambil pelajaran dari sapi, mau ambil pelajaran dari kambing, mau ambil pelajaran, pokoknya apapun. Kemudian Nabi berikan contoh burung. Dan burung itu dia nyimpen cuman untuk persiapan malam. Karena malam mereka tidak bisa cari makan. Sehingga Nabi sebut taghdu himason wa taruhu bitona. Dia berangkat pagi-pagi dalam keadaan kosong, sorenya penuh untuk persiapan malam. Oleh karena itu para sahabat itu mereka kaya bukan untuk menumpuk harta. Ya, bukan untuk numpuk harta. Karakter mereka. Mereka tidak melakukan aktivitas tumpukan harta. Walaupun harta mereka jadi tetap banyak. Ya. Seperti Sa'ad bin Ubadah. Contohnya. Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj. Beliau tokohnya Ansar dari kalangan Khazraj. Nah, beliau ini di antara ibadah yang paling beliau sukai itu memberi. Ibadah yang paling disukai oleh Sa'ad bin Ubadah itu memberi. Kata dia, Allahumma inni as'alukal majda. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemuliaan. Wala majda illa bil fi'al. Dan tidak mungkin terwujud kemuliaan kecuali dengan melakukan sesuatu. Wala fi'alun illa bil mal. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu ya Allah kecuali ada harta. Allahumma la yasluhu li faqra wala yasluhul faqra ilayya. Ya Allah, kata dia, sesungguhnya aku tidak cocok miskin dan kemiskinan tidak cocok untuk aku. Ya Allah, sesungguhnya kemiskinan tidak maslahat untukku dan aku tidak maslahat jadi orang miskin. Apa maksudnya? Karena beliau kekayaan itu bukan beliau gunakan untuk memenuhi gaya hidup, tapi untuk ibadah yang namanya memberi. Sehingga aktivitas yang paling disukai oleh beliau memberi. 10 tahun Nabi SAW tinggal di kota Madinah, setiap hari Sa'ad bin Ubadah ngasih hadiah ke Nabi. 10 tahun. Berapa hari 10 tahun? Ya. 30 ribu, 36 ribuan hari. Setiap hari. Makanan,
barang, senjata, mungkin pokoknya apapun setiap hari. Sa'ad bin Ubadah. Makanya Nabi SAW disebut hijrah ke kota Madinah itu atas jamuan Sa'ad bin Ubadah. Sampai disebut. Dia sudah tokohnya yang memfasilitasi Nabi datang, setiap hari ngasih Nabi hadiah. Karena ini kata beliau kemuliaan. Dan kemuliaan tadi tidak bisa dilakukan kecuali dengan berbuat. Berbuat itu dibutuhkan harta. Itu yang dilakukan oleh para sahabat yang kaya-kaya. Seperti itu. Makanya mereka tidak ada satupun dari seorang sahabat yang kaya pasti wakaf. Dan konsep wakaf itu adalah yang ideal. Itu seseorang memberikan harta yang disukai oleh orang atau yang kita sukai. Nah, si A yang memberi itu senang nasi padang. Si B yang diunjuk ini senang bakso. Ini konsep memberinya nih gimana? Memberi yang disenangi oleh si B apa si A? Yang lebih utama ini. Jadi kalau si A ngenjuk, dia ngenjuk bakso. Itu yang lebih mulia, ya itu. Nah itu tidak ya itu. Ya. Yang disukai oleh si A. Itu yang lebih berat, karena berat. Seseorang suka motor. Bagi dia, mending aku nunjuk duit daripada aku nunjuk motor. Berat. Berat bagi dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat albir sampai kalian memberikan sesuatu yang kalian cintai. Yang kita cintai. Kita korbankan untuk orang lain. Oh, itu berat. Para sahabat dikatakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan perang Badar. Para sahabat tatkala tawanan perang Badar dari kota Mekah ini ditawan di kota Madinah, mereka beri makan tawanan ini dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu roti. Ada kurma, ada roti. Ya. Mereka beri tawanan ini roti, sementara mereka makan kurma. Sampai tawanan itu tidak kelemahan. Kok mereka makan kurma, kita makan roti ini? Tidak enak sampai. Ya. Itu konsepnya seperti itu. Itu ta'alluq bil akhirah. Sampai pun dalam pengen kaya itu kaitannya ukhrawi, para sahabat itu. Kebutuhannya kebutuhan ukhrawi. Jadi keterkaitan mereka terhadap akhirat itu besar sekali. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keterkaitan yang besar juga dengan akhirat. Ya, apapun aktivitas antum niatkan, ada celah di sini niat untuk akhirat. Apapun itu, pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita itu bisa dipasang beberapa niat. Pekerjaan kita itu bisa dipasang berapa niat? Kalau kita ngerti. Misalnya seorang dokter. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengunjungi saudaranya, ya, karena pengen silaturahim saja, atau mengunjungi orang sakit, maka malaikat akan mengatakan kepada dia, tiba nafsak, wa tiba mamsyak. Engkau orang yang baik dan setiap langkahmu dihitung kebaikan. Itu uji malaikat. Nah, dokter itu kan biasanya punya jadwal piket. Ya, biasanya kalau dokter PNS Sabtu piketnya. Sabtu kan libur. Sehingga ada jadwal piket mengunjungi pasien. Nah, ini sekali bisa diniatkan cari nafkah. Bisa diniatkan menggembirakan seorang muslim. Bisa diniatkan mengunjungi orang sakit. Banyak niatnya nih.
Sehingga tatkala seorang dokter melakukan aktivitas seperti itu tadi, dapat semua dia pahalanya tadi. Ya, banyak yang bisa dilakukan. Makanya setiap aktivitas antum cari peluang akhiratnya di mana. Diniatkan, dipasang itu. Semakin banyak pahala kita tatkala kita punya niat seperti itu. Nah, para sahabat tadi yang pertama qasrul amal. Kemudian yang kedua az-zuhdu fid dunya, mereka zuhud di dunia. Di halaman 191 penulis di sini mengatakan walaqad qala al-adibu Abdul Karimi Al-Juhaiman rahimahullah. Seorang sastrawan yang bernama Abdul Karim Al-Juhaiman pernah mengatakan, wa huwa alladhi umira aktsaru min mi'ati amin. Dan dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia panjang lebih dari 100 tahun. Khabara fiha al-hayatu wa asha tajaribaha wa ahlaha. Khabru. Dia dalam kehidupannya hidup dengan banyak eksperimen, dengan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang hidup yang lain. Wa qad lakhasa ra'yahu fi hadhil haya wa ahliha alladhi kanat lahum makanatu wa syuhratu fi zamanin ma. Dan dia menceritakan pengalaman-pengalamannya, pandangan-pandangan yang dia lihat terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan, popularitas di zaman manapun. Faqala ba'du an jawaza mi'ah. Kemudian setelah 100 tahun hidup dia baru mengatakan, syahidtu ashkhasan kanat lahum saulatan wa jaulatan wa daulatan. Aku pernah menyaksikan banyak orang yang memiliki kekuatan, pernah jalan-jalan kemanapun, ya, dan memiliki kekuasaan. Wahalatan minal azamati, dan orang ini mengalami kehidupan yang hebat, orang-orang yang tokoh. Syahidtuhum fi aujin wa izzihim. Aku menyaksikan kehidupan mereka, orang-orang ini tatkala mereka berada dalam kondisi terpuruk dan tatkala mereka mengalami kemuliaan. Tsumma syahadtuhum fi akhiri hayatihim. Kemudian aku juga menyaksikan bagaimana kondisi akhir kehidupan mereka. Fahtaqartu hadhil hayah. Sehingga aku merasa ihtiqar dalam kehidupan ini. Ihtiqar apa saya artinya? Li'anna natijataha kullaha ahlamun wa khayalat. Ternyata setelah saya 100 tahun hidup, memperhatikan banyak orang-orang besar dalam kondisi terpuruk dan dalam kondisi mereka memiliki kemuliaan, aku lihat kondisi kematian mereka, disitulah letak kesadaranku, ternyata kehidupan ini hanya mimpi dan hayalan. Ya. Dan ujung-ujungnya mati. Ya. Ujung-ujungnya mati. Sehebat apapun kita, sepanjang usia apapun yang kita lewati, ya tetap ujungnya mati. Tidak ada manusia yang ujungnya kecuali mengalami kematian. Tsumma yadhhabul wahid. Wa yatrukul amwal. Kemudian kondisinya satu. Mereka meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak dan kehidupan segala apapun yang mereka miliki. Yadhhabu bi khurqatin. Mereka pergi dengan kondisi yang terpecah, kondisi yang buruk. Itulah kondisi masyarakat yang dia alami tatkala beliau 100 tahun kondisinya sama semua. Ya. Sehebat apapun kondisi orang tetap akan mengalami kematian. Kemudian wa mimma yazidul aqilu zuhdan fid dunya wa mata'iha. Kemudian menambah seseorang itu zuhud dalam kehidupan dunia dan perbendaharaannya. Allah Subhanahu wa taala menarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan pandangan beliau. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menundukkan pandangan beliau
ila ma mata'allahu bihi ahlal kufri, dari harta-harta, dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, berupa perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau wahai Muhammad memanjangkan pandanganmu, dilihat terus. Oh, kayun ini, dilihat terus, dipasati langsung gitu. Ya. Terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Zahratal hayatid dunya. Allah sebut itu bunga kehidupan. Bagus sekali Allah mengungkapkan kenikmatan dunia dengan bunga. Ya. Bunga itu kan cantik emang. Tapi dia kan tidak lama. Bunga itu puncak kecantikannya, tak kalau dia mekar, sudah turun. Di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan kehidupan dunia, dia indah. Di sisi lain Nabi SAW gambarkan kehidupan dunia itu kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam seorang sahabat yang kaya dan dia pedagang. Nabi SAW menasihatkan kepada Hakim bin Hizam, ya Hakim, inna dunya hulwatun khadirah. Wahai Hakim, dunia ini manis dan hijau. Nabi. Ya. Nabi gambarkan dunia itu enak dicicipi, nikmat dipandang. Dia manis, enak dicicip maksudnya. Dan dia hijau, enak dinikmati. Itulah dunia. Nabi tahu gambarannya seperti itu. Beda sesuatu yang kalau dipandang tidak enak, walaupun rasanya enak. Ya, kita nunggu kabar dulu dari wong. Kabar dulu. Oh, lemah, oh itu kayak ini baik, penampilannya jelek. Nyingoknya beca ini. Penampilannya buruk. Tapi rasanya mantap. Ya. Ada yang penampilannya bagus. Pas dicicip, hati rasa. Kue tart itu bagus. Kue tart itu bagusnya. Pas dicicip, wih, malah donat. Ya. Lah hati rasa. Nah dunia itu dilihat enak, kita dekat jadinya. Pas dicicip, pas kita dekat, wih lemah. Lemah dunia. Tapi Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala gambarkan Zahra. Cepat baik dia. Ya. Itu Zahratul hayatid dunya. Linaftinahum fih, untuk menguji mereka. Wa ma mathalul insan fi hadhil haya al-qasira al-faniyah illa ka'abdin arsalahu sayyiduhu. Dan permisalan seseorang dalam kehidupan dunia yang singkat dan fana ini, kata penulis, seperti seorang hamba yang diutus oleh tuannya untuk menunaikan keperluan di satu tempat. Fasya'nuhu ayyubadira bi fi'li ma ursila fi. Maka kondisi seorang hamba sahaya tadi, dia akan segera balik. Hanya untuk kepentingan dia diutus saja. Tsumma ya'udu ila watani. Kemudian dia kembali lagi ke negaranya. Wala yata'allaqu bi syai'in ghairi ma huwa fihi. Dan dia tidak terkait dengan sesuatu apapun yang ada di sana. Ya seperti kalau kita jalan dinas. Walaupun jalan dinas ini kurang pas ungkapnya. Karena kita pas jalan dinas itu kegiatannya sehari jadi 3 hari. Ya. Ya, perjalanan dinas kan kita diutus untuk ini, lakukan kegiatan ini di sini. Selesai, balik. Nah itulah kegiatan di dunia. Dalam hadis yang lain malah lebih ringkas lagi. Nabi SAW mengatakan, aku ini hanya seperti seorang yang berteduh. Ya. Musafir berteduh kemudian jalan lagi. Jadi kondisi Nabi SAW dalam kehidupan itu sederhana memang. Dan Nabi memilih itu. Nabi milih itu. Nabi tidak milih kekayaan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tawarkan kekayaan, tapi Nabi milih kehidupan zuhud. Dan zuhudnya Nabi SAW itu konsisten. Orang itu kan kadang-kadang zuhud hari ini, besok tidak. Nabi SAW itu konsisten. Zuhud terus, istiqomah. Seumur hidup. Di antara hebatnya Nabi SAW.
Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin mengatakan, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahud." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi baju perang beliau itu tergadai di orang Yahudi. Ya. Itu menunjukkan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Aisyah juga pernah mengatakan masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal Madinah min ta'amin albur thalatha layalin tiba'an. Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dengan makanan dari gandum halus selama 3 hari berturut-turut hatta qubido, sampai beliau meninggal. Sampai meninggal Nabi itu tidak pernah makan lemak 3 hari berturut-turut. Tidak pernah. Masya Allah. Kemudian di hadis yang lain tentang kisah Nabi SAW ditemui oleh Umar bin Khattab. Jadi Nabi SAW itu pernah boikot semua istrinya. Ketika Nabi SAW boikot semua istrinya, beliau tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun milik seorang sahabat Ansor. Nah, para sahabat itu tidak berani masuk menemui Nabi SAW, kecuali Umar. Karena Umar itu seseorang yang berani dan orang yang hakim. Dia berani, dia teguh, kuat, dan dia bijak. Dia ngerti kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang tidak tepat, bagaimana berucap, bagaimana ngerti Umar. Contohnya di antaranya kasus Nabi SAW kesiangan saat safar. Ya, kan kisah hadis yang itu Nabi SAW kesiangan karena panas terik bangun, para sahabat Nabi belum. Umar tanya, Nabi SAW belum bangun. Dan yang berani bangunkan Nabi cuman Umar. Umar tasbih kenceng-kenceng dekat Nabi. Bangun Nabi. Yang lain tak berani. Karena wibawanya Nabi SAW. Para sahabat khawatir kalau seandainya Nabi itu lagi nerima wahyu. Nah Umar hakim, tahu deh. Tahu kapan waktu yang tepat. Sehingga Umar masuk. Kadang-kadang sering Umar berkunjung ke kebun tersebut. Nah Umar saat itu melihat Nabi SAW. Kata Umar, aku pernah berkunjung menemui Rasulullah SAW. Waktu itu beliau berada di sebuah kamar tidur di atas tikar yang tidak beralas. Di bawah kepalanya ada bantal dari kulit kambing yang diisi dengan serabut. Pada kedua kaki beliau ada daun penyamak yang terkumpul. Di atas kepalanya ada kulit kambing yang tergantung. Aku melihat guratan anyaman tikar di sisi perutnya, maka aku pun menangis. Kemudian beliau mengatakan, apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar dalam keadaan mereka selalu di dalam kesenangan, kemewahan dan serba cukup. Wa anta Rasulullah. Padahal mereka itu bukan siapa-siapa. Engkau utusan Allah. Ya. Kata Umar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Amma tardo an takuna lahumud dunya walanal akhirat. Apakah engkau tidak senang wahai Umar bahwa untuk mereka dunia sementara untuk kita akhirat? Sudah bisa ini? Anak takut antum salah paham ini. Ada kisah berikutnya satu lagi, tanggung. Lalu pertanyaan muncul. Apa tidak boleh kita cinta dunia? Ya. Maka jawabnya boleh. Ya. Ada seorang tabi'in yang kemarin saya sampaikan namanya Abu Hazim. Salamah bin Dinar rahimahullah. Pernah ditanya oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kemudian Abdurrahman ini mengatakan kepada Abu Hazim, pamannya, sungguh ku dapati pada diriku ini sesuatu yang membuatku bersedih. Kata Abu Hazim, apa itu wahai putra saudaraku, ponakanku? Kata dia, hubbud dunia. Aku ini punya perasaan cinta dunia. Kemudian kata Abu Hazim, ketahuilah sesungguhnya aku tidak menyalahkan diriku karena sesuatu yang Allah berikan kepadaku. Kita cinta dunia itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia itu diberikan anugerah cinta kepada wanita, cinta kepada kebun, kendaraan, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anugerah Allah Subhanahu wa taala ini kata beliau, aku cela. Aku tidak mencela pada diriku sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadaku. Karena Allah telah membuat kita cinta akan dunia.
Tapi catatannya kata beliau, janganlah kecintaan kita pada dunia membuat kita mengambil sesuatu yang Allah benci. Ya. Dan menghalangi kita dari sesuatu yang Allah cintai. Jika demikian yang kita lakukan, maka kecintaan kita pada dunia tidak akan membahayakan kita. Selain dua hal ini, baru cinta kita terhadap dunia itu menjadi tercela. Kita cinta mobil, kemudian kita berusaha mendapatkan harta yang halal untuk mendapatkan mobil tadi, membeli mobil tadi. Dengan catatan apa? Kita tidak menerabas apa yang Allah larang. Catatan yang kedua, kita tidak meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Ini hartanya halal. Tapi gara-gara itu, nunda sholat, meninggalkan sholat. Oh, catatannya itu. Berusaha mengejar dunia, catatannya. Jangan menempuh cara yang haram, dan jangan melanggar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Sudah. Maka cinta kita kepada dunia jadi tidak terlarang, kata Abu Hasyim. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan untuk ini. Nanti insya Allah ba'da Isya kita lanjutkan kembali tentang hukum berharap mati.
Tadi saya mencontohkan wakaf itu kaidah wakaf, tapi contohnya hadiah. Pantesan salah jadi. Kalau wakaf itu kaidahnya sesuatu yang paling dicintai oleh yang mewakafkan. Itu yang paling utama. Kalau hadiah itu yang dicintai oleh penerima. Kalau hadiah itu sesuatu yang dicintai oleh penerima. Makanya beda, ada sedekah, ada hadiah, itu beda-beda semua walaupun bentuknya pemberian. Seperti sedekah itu yang lebih utama disembunyikan. Kalau hadiah lebih utama dizohirkan. Ya. Kalau sedekah, kalau bisa jangan sampai orang tahu. Kalau kita memberikan sedekah. Tapi kalau hadiah, kalau bisa harus tahu orang yang kita beri. Ya, sering saya contohkan adalah masalah amplop. Amplop nikahan. Amplop pernikahan itu kategori masuk apa itu? Sedekah bukan? Sedekah untuk pengantin baru, bukan? Kalau itu kaidahnya sedekah, maka tidak perlu ditulis nama. Itu yang utama. Tapi kalau kita niatnya hadiah, dan itu lebih tepat, maka tulis nama kita, usah-usah. Dari kawan kau. Dari kecil, nama kita. Atau ada amplop khusus, misalnya kita mesen memang. Ada amplop khusus, nama kita sama istri kita misalnya. Itu bagus malah. Karena tujuan hadiah itu supaya yang diberi hadiah itu cinta dengan yang memberi. Nah, tidak akan terwujud perasaan seperti itu kalau dia tidak tahu siapa yang memberi. Ya. 500 juta ya. Celengannya. Ya. Tiliannya 1 juta. Senang dia. Nah, ketika dirahasiakan kan, wah, siapa tanya-tanya. Tidak muncul perasaan cinta tadi. Dan itu bukan ria. Wah, ria aja, amplop. Ini kondangannya pakai amplop khusus. Itu hadiah itu. Harus diperlihatkan. Ya, kita lanjut masalah berikutnya. Mas'alatun hukmu tamannil maut. Tamannil maut. Hubban fi liqa'illahi ma'a husnil amal. Hukum berharap mati karena cinta ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan amal yang berkualitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin." Katakanlah, "In kanat lakumud darul akhirah 'indallah khalisatan." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka dapat akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala secara khusus, min dunin nas, tanpa orang lain mendapatkan hal tersebut, fatamannawul maut, kalau itu berharaplah mati. Ya. Kalau akhirat sudah dipastikan untukmu, berharaplah mati, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau engkau benar. Ini tuh orang-orang Yahudi. Karena orang yang Yahudi mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan nasara. Orang Yahudi tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi, atau orang Nasrani tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Nasrani. Nah, kalau surga itu spesial untuk mereka saja tanpa orang lain, kata Allah, berharap saja mati. Ya, berharap saja mati kalau kalian orang yang benar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa mengharap kematian itu boleh, dengan catatan hukum asal berharap mati tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang berharap, seseorang lewat di kuburan mengatakan waili makana. Apa makal salah. Seandainya aku ini mati.
Seandainya aku berada di posisi orang mati tersebut. Nah, orang ini ada dua kemungkinan. Orangnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan dia berharap mati yang terpuji, dan bisa jadi berharap mati yang tercela. Nabi SAW melarang seseorang berharap mati, ya, karena dia mendapatkan bala. Di hadis Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri." Tidak akan hilang dunia ini, tidak akan terjadi hari kiamat maksudnya. Sampai seseorang lewat di suatu kuburan. Fayatamarraghu 'alaihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahiba hadzal qabri wa laisa bihid din illal bala. Dan dia berharap seandainya aku yang menempati posisi orang yang di makam ini. Nah, kondisi orang seperti ini kata Nabi SAW, dia berharap menyelamatkan agama, bisa jadi, ya, menyelamatkan agamanya. Tatkala terjadi fitnah, tatkala seandainya dia tetap hidup, sangat mungkin sekali dia terjatuh kepada kekufuran, agamanya ternodai dan lain-lain, maka ini tidak masalah. Dan ini pernah dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyib, annahu sami'ahu yaqul, lamma sadara Umar bin Khattab min Mina anakha bil abtah. Tatkala Umar selesai menunaikan haji, beliau selesai dari Mina, beliau memberhentikan ontanya di sebuah tanah lapang. Tsumma taraha 'alai rida'ahu. Tsumma qawwama qaumatan bi Batha. Kemudian dia berada di tempat yang agak tinggi tanahnya, di daerah tanah lapang tersebut. Tsumma taraha 'alaiha rida'ah. Kemudian dia lepas ridanya. Ya, wastalqa. Kemudian Umar tiduran di tanah. Masyaallah. Ya, seorang raja tidur di tanah. Tsumma madda yadayhi ila sama. Kemudian dia angkat tangannya ke atas, doa. Faqala Allahumma kaburat sinni wa du'afat quwwati wa antasharat ra'iyati. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sudah tua dan kondisi fisikku telah melemah. Ya. Dan sementara wilayah kekuasaanku semakin luas. Ya. Ini kan berbanding terbalik. Usia tua, badan lemah, yang nak diurusi makin banyak, sementara fisik makin melemah. Faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufritin. Ya Allah, cabut nyawaku ya Allah. Matikan aku. Matikan aku tanpa dalam kondisi disia-siakan dan dalam kondisi berlebihan. Tsumma qadimal Madinah. Kemudian dia berkhutbah, dia sampai di kota Madinah lalu berkhutbah. Ya. Kemudian Umar juga berdoa bahwasanya beliau pengen mati di Madinah. Artinya Umar minta mati. Ya. Kenapa beliau minta mati? Terlalu berat amanah. Kalau seandainya aku tetap hidup dalam kondisi fisik yang semakin melemah dan wilayah kekuasaan semakin luas, potensi dosa. Tidak terurus orang ini. Ya. Tidak terurus. Kemudian beliau minta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Nah, di ayat ini juga demikian. Kalau kondisinya dipastikan seseorang mendapatkan kenikmatan, boleh saja orang itu minta mati. Ya. Boleh seseorang minta mati liman ijtahada fi ihsanil amal wa ahabba liqa'illah. Boleh bagi seseorang minta mati karena dia adalah termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal dan rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Wa qad dhahaba ila al-akhdhi bi dhahiril ayah katsirun minal mufassirin. Ya, demikian ini diambil faidahnya secara zahir oleh para ulama ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, beliau mengatakan lamma idda'atil yahudu da'awa batilatan, tatkala orang-orang Yahudi mengklaim sebuah klaim yang batil, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam kitabnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ma'dudah, orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak akan masuk ke dalam neraka, kalaupun masuk berapa hari be cuma. Itu mereka. Wa qauluhu wa qalu lan yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara. Mereka juga mengklaim tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Di ayat yang lain mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami ini putra-putranya Allah dan kesayangan-kesayangan Allah. Ya, sanen klaimnya. Akdzabahumullahu wa alzamahum al-hujjah. Kemudian Allah dustakan, Allah ingkari ucapan mereka ini. Allah tegakkan hujjah. Allah mengatakan qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, kalau kalian sudah pasti masuk surga, fatamannawul maut, maka berharaplah mati kalau klaim kalian itu benar. Lianna man i'taqada annahu min ahlil jannah kana al-mautu ahabba ilaihi minal hayati fid dunya. Karena bagi seseorang yang sudah yakin betul dia pasti masuk surga, tentu saja kematian itu lebih dia dicintai daripada kehidupan di dunia. Seperti kisah sahabat yang kemarin. Ya. Ketika diceritakan oleh Nabi SAW surga itu seluas langit dan bumi, luar biasa besar sekali. Ya. Kata Nabi SAW, engkau termasuk di dalamnya. Dia sambil makan tuh. Wah, kelamuan ini ngabis ke ini. Lah bakal pasti masuk surga. Ngapain ngabis gitu loh, buang langsung jalan. Ya. Lima yasiru ilaihi min naimil jannah, karena dia ngerti betapa nikmatnya surga. Ya, kenikmatan yang luar biasa di surga. Seseorang tidak pernah merasakan kesusahan sekejap pun. Nah, bayangkan itu. Tidak pernah merasakan susah sekejap pun. Dan kenikmatan surga itu tidak membosankan. Tidak pernah membosankan. Tatkala seseorang menikmati satu kenikmatan, maka nanti dia nyicip lagi, lebih nikmat lagi. Nah itu terus. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan pasar surga. Pasar surga itu bukan tempat jualan. Ngumpul be. Orang-orang surga ngumpul saja semua. Disebut yaumul mazid, hari tambahan, dan itu hari Jumat. Surga. Menunjukkan kemuliaan hari Jumat dunia akhirat. Dan di hari Jumat itulah penduduk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, makin bahagia lagi. Balik-balik ketemu pasangannya, makin ganteng lagi. Oh itu terus. Kenikmatan di surga. Tidak ada membosankan. Ya, darun na'im. Yazulu anhu min adza ad-dunya. Karena tatkala seseorang masuk ke dalam surga, hilang dari diri dia penderitaan duniawi. Ya. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan hadis, ada seseorang paling menderita hidupnya dalam sejarah kehidupan manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, inilah yang paling belangsak hidup. Paling menderita hidupnya. Tak bisa kita bayangkan menderita apa orangnya. Ya, dia sedih, dia miskin, dia sakit. Ya. Semua ada pada diri dia. Kesusahan dunia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan satu kali celup ke dalam surga, langsung Allah angkat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak susah? Apa kata dia? Enggak pernah ya Allah. Lupa deh. Ya, saking nikmatnya surga. Ya. Dan ini pernah juga saya sampaikan, gambarannya adalah tatkala seseorang yang dia menderita di masa muda, menderita, susah. Kemudian saat dia sudah mulai masuk usia matang, 40, 45, 50 mungkin, sekitar itu, dia jadi orang kaya raya. Apa yang terjadi pada dia? Dia ceritakan kesusahannya dengan penuh sukacita.
Dulu, mulai dia bercerita. Bahagia dia nyerita ke kesusahan itu. Jalaninya setengah mati. Ya. Lupa dia bahwa itu kesusahan. Seolah-olah tidak pernah ngadep itu. Tidak pernah ngadep itu. Saking bahagianya. Nah begitu penduduk surga demikian juga. Baru secelup, langsung ditarik, ditanya oleh Allah, pernah susah tak? Tidak pernah ya Allah. Tidak pernah susah. Saking nikmatnya surga. Fa'ahjamu an tamanni dzalika faraqan minallahi likubhi a'malihim wa ma'rifatihim bikufrihim fi qaulihim. Dan Allah Subhanahu wa taala serang mereka, serang angan-angan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala memburukkan, Allah menilai buruk amalan mereka. Dan mereka, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kufur. Allah bantah ucapan mereka, nahnu abnaullah, kami adalah anak-anaknya Allah dan kesayangannya Allah. Wa hirsihim 'alad dunya, sementara mereka punya hasrat yang tinggi kepada dunia. Orang yang paling besar hasratnya terhadap dunia di dalam Al-Qur'an disebutkan orang Yahudi. Saya lupa tapi ayatnya. Ya, paling besar hasrat terhadap dunia. Makanya wajar mereka orang-orang terkaya. Besar sekali hasratnya. Karena mereka hasratnya numpuk harta. Sementara kaum muslimin itu berderma motivasinya. Dan berderma itu jangan antum bayangkan ya, karena orang salah mindset ketika mereka derma itu. Mereka kira tatkala memberi orang itu yang paling merasakan manfaatnya pertama. Ya. Padahal tatkala kita memberi orang, itu manfaat pertamanya adalah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, kalian itu berbuat baik untuk kalian dewe. Bolehlah kita pikir manfaat keduanya dia bahagia. Manfaat pertamanya kita dapat pahala. Pertama kali merasakan manfaatnya kita. Ya, ini yang perlu kita sadari. Sehingga orang kadang-kadang lemak nian dia. Injak banyak. Itu saja. Kita yang lemah itu. Mindsetnya seperti itu. Makanya, dan ini tradisi orang Arab sejak dulu. Tradisi orang Arab sejak dulu itu, orang mulia di tengah mereka itu bukan orang yang mengumpulkan, tapi orang yang mengeluarkan. Makanya Abu Thalib dengan kemiskinannya, itu dianggap orang paling mulia di Mekah. Tokoh nomor 1 di Mekah. Padahal miskin. Bukti miskinnya, Ali itu dari kecil diasuh oleh Nabi SAW. Ja'far itu sejak kecil diasuh oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali, diasuh oleh Abbas. Sampai Nabi dan Abbas itu berunding. Mano, ini paman kita, saudara kita Abu Thalib, miskin. Kita bantu rawat be anaknya. Saking miskin nih. Ya, tapi jadi pemimpin Mekah. Karena apa? Banyak memberi. Memberikan tenaga, pikiran dan lain-lain. Walihadza qala ta'ala mukhbiran anhum biqaulihi al-haq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi realitanya, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan pernah menghayalkan berharap mati selama-lamanya karena apa yang ada pada mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Wala yalzam ayatamannal mu'minul mauta fil ajil, dan tidak harus tapi seorang mukmin itu berharap mati. Walakinnahu yatamanna ayyamuta mata ma radhiyallahu anhu wa qabla a'malihi. Akan tetapi seorang mukmin itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam kondisi Allah itu ridho kepada dirinya. Makanya di antara doa kita bacaan, Allahumma tawaffani idza radita anni. Ya Allah, wafatkan aku saat kau ridho kepadaku. Fa in radita anni al-an fatawaffani. Kalau kau sekarang ridho dengan aku, mati sekarang enggak apa-apa. Berani enggak baca yang keduanya? Ya, tadi konsepnya seperti itu. Sementara orang fasik, orang kafir, mereka benci memikirkan kematian. Takut sekali. Orang-orang kafir takut sekali mati. Ya. Sehingga mereka
sampai zaman-zaman dulu kan raja-raja yang berkuasa itu cari apa obat-obat yang bisa memanjangkan usia dan lain-lain. Ya. Dan orang mukmin berharap mati syahid. Ya, boleh kalau kita berharap mati syahid. Nabi SAW mengatakan man sa'alallaha syahadah bisidqin. Siapa yang berharap, yang meminta kepada Allah syahid dengan jujur, ballaghahullahu manazilahu syuhada. Maka dia akan Allah sampaikan pada derajat para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia wafat di atas kasurnya. Di antaranya adalah Khalid bin Al-Walid. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan beliau dalam derajat para syuhada. Sampai ketika akan wafat Khalid mengatakan, ini tusukan tombak, sayatan pedang, tancapan anak panah ini sudah penuh di sini. Kalau ada tancapan yang baru, pasti nimpo luko yang lama. Tak katik lagi tempat yang baru ini. Ya. Wah, sekarang aku mati seperti mati seekor hewan, kata Rasul. Maksudnya di atas kasur, bukan di atas medan perang. Ya, oleh karena itu kalian para penakut jangan jadi yang penakut. Ini mati di mana, setelah masuk medan perang bolak-balik, tetap matinya di atas kasur. Wa qad kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut dalam kondisi sendirian dan dalam kondisi dilihat oleh orang. Wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, dan kalimat yang benar dalam kondisi aku sedang marah dan dalam kondisi aku sedang ridho. Ya, karena orang tatkala marah itu udah objektif. Tatkala orang sedang marah, dia kadang marahnya berlebihan. Sehingga para ulama menasihatkan di antara untuk melihat akhlak seseorang itu bisa kita tes buat dia marah. Kalau nyingok tadi. Kalau marahnya berlebihan, dosa kawanan sama dia. Itu orang akhlaknya buruk. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Karena orang ada kadang-kadang masalah kecil ketika jatuh pada kesalahan kawannya, lupa galau dia. Kebaikan-kebaikan temannya yang lalu. Ya, marahnya berlebihan, zolim. Orang seperti ini, itu karakter di antara tanda buruknya akhlak. Wal qasda fil faqri wal ghina wal ladzatan nadhari ila wajhik. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu wa syauqa ila liqa'ik, dan rasa rindu untuk berjumpa denganmu. Ini di antara doa Nabi SAW. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk surga, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Jadi orang itu akan berjumpa dengan Allah. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, innama sa'alahu sallallahu alaihi wasallam syauqa ila liqa'ih. Kata Imam Asy-Syaukani, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kerinduan berjumpa dengan Allah, li'annahu min mujibati mahabbatillahi liqa'i abdihi, karena hal tersebutlah yang mendatangkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu seorang hamba itu berharap bertemu dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan bergembira berjumpa dengannya. Wa mahabbatullahi ta'ala lidzalika min asbabil maghfirah. Dan cinta kepada Allah seperti ini itu sebab di antara sebab datangnya ampunan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan memandang wajah Allah. Karena dan memandang wajah Allah adalah puncak kenikmatan surga. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika di dunia. Tidak ada seorang pun yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia.
Sampai Nabi SAW tatkala sudah berada di posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, lewat lagi Nabi malah. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pohon sidr. Pohon sidr Muntaha, tempat paling terakhir. Makhluk pernah ke situ. Nabi lewat lagi. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul pertanyaan di kalangan para sahabat. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau berjumpa dengan Allah? Ya. Kata Nabi SAW, nurun anni arah. Aku hanya lihat cahaya. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia. Kenapa alasannya? Karena kita tidak mampu menikmati kenikmatan surga dalam kondisi tubuh kita sekarang. Tidak bisa kita nikmati kenikmatan surga itu dalam kondisi seperti ini. Karena kita lemah. Ya, seperti seseorang tatkala bedah rumah. Ya, bedah rumah itu seseorang mendapatkan nikmat yang lebih besar dari biasanya. Yang lebih besar dari biasanya dapatnya. Apa yang terjadi pada dia? Nangis, pingsan, penikmat. Tidak sanggup jiwa dia nahan nikmat itu. Apalagi dengan kenikmatan surga. Yang kata Nabi SAW, lau lamaudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cemeti kalian di surga itu, kata Nabi, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat tatakan minum ini di surga, harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya maksudnya? Dunia dari zaman Nabi Adam. Sekarang ya, dunia dari Nabi Adam sampai terakhir berapa nominal harganya? Kemudian harga tatakan ini tidak terbeli itu dunia itu. Itu nikmat yang remeh di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya salah satu bidadari ngintip ya dia, melihat penduduk dunia, terang dunia dan seisinya. Itu kenikmatan yang lebih pucuk lagi. Orang ngintip ya, terang dunia seisinya. Kita dalam kondisi seperti ini, nikmat itu tidak mampu. Masuk surga mati gitu malah. Ya, bukannya menikmati surga, mati gitu masuk surga. Apalagi puncak kenikmatan surga berjumpa dengan Allah, tidak mampu. Sehingga manusia tatkala di surga, fisiknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sempurna ciptaan itu manusia ketika di surga. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rasa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, ya. Ini kurang lebih mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi kitab kita selesai. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya kabari kitab apa selanjutnya yang akan kita bahas. Dan insya Allah pekan depan kita libur dulu. Ya. Biasanya budak sekolah senang kalau libur. Jadi kita libur ke. Antum senang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.